Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya menyapa setiap kita di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur kita. Shalom. Haleluya, kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dia sanggup mengubahkan setiap kita, memilihkan kita dalam tempat sebagaimana ada semua anugerah Tuhan. Maka sore hari ini kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Mari tundukkan hati kita bersatu berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan dan kekurangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada saat ini sebagaimana ada semua karena anugerah Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, pada sore hari ini kami mau datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Kau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Maka sore hari ini kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami, bahkan tubuh jiwa kami mau persembahkan bagi-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, dan biarlah hanya Engkau Tuhan yang terus dimuliakan. Kami percaya ketika Engkau Tuhan yang dimuliakan, maka kuasa-Mu Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan jalan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, dari awal pertandingan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu untuk menyembah Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau melewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita bersama-sama di dalam pujian. Setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan
tidak pernah meninggalkan setiap kami. Aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Lebih suka dikatakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang penulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari jemaat ini supaya nanti mengatakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati setiap walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari sambil saya bangkit berdiri katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Apapun Tuhan kami hadapi saat ini, kami percaya bahwa Engkau Yesus yang selalu menyertai setiap kami. Biarlah pujian yang kami naikkan sore hari ini Tuhan menjadi iman kami, menjadi pengagungan kami bagi Engkau. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yes, kami tak ditinggalkan Engkau Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan bersama-sama di semua katakan ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Engkau Tuhan mendengar setiap seruan umat yang di sore hari. Engkau Tuhan yang melihat setiap langkah dan langkah dalam menyembah Engkau Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Dengan iman, dengan raka dan raka, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap menyembah Engkau Tuhan sore hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, GBI Sumaya dan Lemo, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Yes, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, amin, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan bersama-sama. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi, dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Ku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini pujian kami, sembah kami. Engkau Yesus yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Yesus yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan. Biarlah sukacita-Mu yang mengalir bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Jumpai kanan kiri, depan belakang, berikan senyuman dengan salaman. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan kita Maha Besar. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan sore
jalan kebenaran hidup boleh angkat tangannya. Kita beri tepuk tangan mulia bagi Tuhan kita. Yesus jalan kebenaran. Haleluya.
mengenal firman Tuhan, kembali teduhkan hati kita, siapkan hati kita. Kita mau menyatakan dengan iman kita bahwa kita butuh Tuhan. Dan setiap jam dalam kehidupan kita, kita butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji menyembah. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang sanggup mengubahkan, firman-Mu yang berkuasa yang memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, kami sambut firman-Mu Tuhan dengan pengucapan syukur. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kembali saya bangkit berdiri. Kita sambut guna firman Tuhan di sore hari ini. Datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat. Kami tangan Bapak Ibu, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Biar di setiap waktu kami merindukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Masuklah Roh Kudus di dalam kehidupan kami, bukan hanya di dalam kehidupan kami, tetapi di dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah kasih yang mulai dingin, kasih yang mulai tawar, boleh kembali dibakar oleh api Roh-Mu Tuhan. Dan hari ini kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Apa yang ingin Tuhan katakan untuk kami, biarlah itu yang menjadi isi hati-Mu. Kuasai hati, pikiran dan jiwa kami Bapa. Berikan kami hikmat, pengertian, dan ajar kami hidup sebagai keluarga dan pribadi yang mau menghidupi firman Tuhan, bukan hanya menjadi seorang pendengar saja. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.
Shalom, haleluya. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, di dalam masa-masa gereja bahkan kekristenan sedang menanti masa Pentakosta di mana Roh Kudus tercurah. Saya percaya bahwa Roh Kudus juga sudah ada di dalam hidup setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memulai firman Tuhan di sore hari ini, saya ingin bertanya bagi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara datang ke sebuah rumah, datang ke suatu tempat, khususnya rumah, apa yang membuat Bapak Ibu Saudara tahu bahwa rumah itu adalah milik orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya? Kira-kira apa? Ketika masuk rumah, Bapak Ibu masuk ke dalam ruang tamunya, apa yang membuat Bapak Ibu tahu, oh ini pengikut Kristus? Ada salibnya biasanya, benar ya? Terus ada foto Tuhan Yesus, benar ya? Bahkan saya pernah masuk ke satu rumah, di ruang tamunya ada Alkitab yang besar terbuka. Biasanya ada dua pemikiran. Yang pertama memang dia suka sama Alkitab yang besar. Yang kedua biasanya isinya orang tua. Ada orang tua di dalam situ karena Alkitab besar. Kalau kecil kan nggak kelihatan ya biasanya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bertanya seperti ini karena banyak sekali orang percaya mempunyai atribut-atribut kekristenan di rumahnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah buat Bapak Ibu Saudara sore hari ini, apakah ada mezbah yang menyala di rumah Bapak Ibu Saudara? Saya memberikan judul adalah mezbah di ruang tamu. Kalau kata Denny, mezbah di ruang tamu meruya. Gitu, karena saya suka sekali ngobrol di ruang tamu meruya sama Bapak Gembala. Ya Bapak Ibu Saudara, karena di ruang tamu itu biasanya banyak orang berkunjung. Bukan hanya orang berkunjung, tamu datang, tapi seringkali keluarga berkumpul di satu ruangan. Nah, pertanyaannya adalah ruangan itu, apakah ada mezbah yang menyala di sana? Yang menyala di sana apakah api Roh Kudus atau jangan-jangan api asing, api kebencian, atau api yang menghanguskan? Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, mezbah yang saya ingin beritakan, rumah yang saya ingin beritakan bagi Bapak Ibu Saudara, bukan tentang furniture, bukan tentang hiasan religius Bapak Ibu Saudara, tetapi adalah tempat di mana topeng keagamaan, topeng religius kita dilepaskan dan kita hidup sebagai orang percaya yang apa adanya datang dan berkumpul di satu rumah Bapak Ibu Saudara. Karena mezbah di ruang tamu, izinkan saya memakai sebuah kata-kata, yaitu adalah saya analogikan dengan yang namanya laboratorium kasih. Karena di mana di tempat itu karakter Kristus dibentuk melalui setiap benturan dan kasih sayang. Benar Bapak Ibu Saudara? Karakter kita justru dibentuk adalah ketika kita di rumah, setuju? Ketika karakter kita akan semakin nampak adalah ketika kita di rumah. Karena banyak yang bilang bahwa orang yang paling menyakiti kita justru orang yang paling dekat sama kita. Orang yang sangat berinteraksi sering sama kita. Beberapa tahun yang lalu negara kita terkena COVID. Dan di dalam masa itu kasus perceraian menjadi sangat tinggi. Kenapa? Biasanya bapak-bapak pergi kerja jam 8, jam 9, pulang jam 5 sore. Ketemu istrinya hanya 9 to 5, ya kan? Tiba-tiba masa pandemi ketemunya 24 jam. Dan di dalam rumah tangga saya percaya seringkali ada benturan, ada masalah yang membuat seharusnya kita tahu bahwa itu dipakai sebagai bentuk supaya karakter Kristus kita semakin nyata dan penuh dengan kasih sayang. Dengan ilustrasi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, next slide. Ada yang namanya mesin pemurni permata. Permata untuk menjadi sebuah permata yang berharga harus diamplas, harus dibentuk. Bapak Ibu Saudara kalau nonton film tentang permata itu harus dibentuk banget, dibentuk terus, diasah, dan suara mesin itu kira-kira besar apa kecil suaranya? Besar banget ya, sampai kayaknya sakit di telinga, suaranya bising dan tampaknya merusak. Namun benturan itu sebenarnya yang membuat
bagian yang kasar itu menjadi batu yang menjadi permata justru. Kalau masih batu yang besar itu masih bingung. Makanya kalau di film-film drama-drama Cina ada tuh Dracin tuh, yang anak bisa melihat batu kan, batu mana yang berharga. Bapak Ibu tahu atau hanya saya aja yang tahu? Tahu ya Bapak ya, Bapak Ibu ya pasti saya tahu, saya percaya gitu. Anak kecil bisa melihat kira-kira batu mana yang paling berharga, batu giok dari kerajaan mana yang paling berharga. Yang ini yang terkenal. Kata anak itu bukan yang itu. Nah untuk melihat batu itu berharga, batu itu harus dikikis dulu. Batu itu harus dibuka dulu baru akhirnya, wah ternyata bagaimana bisa? Gitu kan kalau film drama Cina ya kan. Nah untuk tahu batu itu berharga harus dikikis. Saya ibaratkan kikisan itu menjadi gesekan di rumah tangga, di rumah kita adalah sebagai cara Tuhan mengikis ego kita di dalam kehidupan kita. Gesekan karakter di rumah adalah cara Tuhan mengamplas ego kita, mengamplas karakter kita untuk semakin serupa. Makanya ada firman Tuhan yang bicara bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Dan kalau mau dianalogikan bahkan di gereja pun setiap kita karakternya diasah. Setuju? Karena saya percaya setiap kita setuju bahwa kita semua keluarga dalam Kristus, amin. Kita adalah keluarga besar Sungai Yordan, amin. Saya curiga amin yang kecil di keluarga besar mana Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara keluarga besar Sungai Yordan Depok, amin. Amin. Jadi seringkali bahwa masalah yang ada itu mengikis kita untuk menjadikan pribadi kita makin baik. Setuju? Haleluya. Firman Tuhan akan saya ambil di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14 Bapak Ibu Saudara. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu Saudara baca ayat 13, ayat ke-14 kita akan baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 12 sampai 14, ayat 12 demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara, sabarlah kamu seorang sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama-sama 3, 2, 1. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Firman Tuhan di ayat pertama, di ayat 12 dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Siapa orang pilihan Allah? Katakan saya. Kita semua ada orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Firman Tuhan bilang kenakanlah belas kasihan. Poin pertama saya adalah pilih seragam bukan sekedar perasaan. Kok tiba-tiba pilih seragam gitu ya. Nah kenapa saya nulis pilih seragam Bapak Ibu Saudara? Karena kata kenakanlah itu memakai kata enduomai yang berarti keputusan sengaja memakai pakaian. Kalau hari ini temanya adalah kenakanlah baju kemeja polos, maka yang melayani pakai kemeja polos. Kalau itu artinya kan dengan sengaja, setuju ya? Dengan sengaja gitu kan? Kayak kemarin di MBG Mindset Building Gathering, ya Bapak Ibu Saudara, pakaiannya banyak banget. Dengan sengaja datang pakai warna-warna tertentu. Nah nanti ada MBG yang kedua Bapak Ibu Saudara, makan babi gratis. Enggak bercanda Bapak Ibu Saudara, itu saya bercanda. Iya. Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan dikatakan kenakanlah, tadi dikatakan kenakanlah belas kasihan. Artinya kenakanlah adalah keputusan sengaja memakai pakaian. Ngerti sampai sini ya? Artinya untuk memakai kesabaran, kelembutan itu bukan bakat. Bukan bakat Bapak Ibu Saudara. Oh, bakatnya saya memang sabar. Oh, bukan bakat. Oh, bakatnya saya memang panjang sabar. Saya bakatnya bukan sabar, saya bakatnya emosi, bukan. Kalau kita yang tadinya emosi, hari ini mau belajar sabar, artinya dia sadar, dia harus mengenakan pakaian kesabaran, bukan perasaan. Dan artinya memakai pakaian itu adalah keputusan dan kehendak kita, katakan amin. Jadi untuk sabar, untuk punya kelemah lembutan, itu butuh namanya keputusan kita untuk melakukan sesuatu yang percaya, katakan amin. Makanya seorang suami mau sabar sama istri, itu dengan sadar harus sabar. Saya sudah sampai
sampai di masa ketika jalan-jalan dengan istri, tangan istri saya pegang dengan erat, Bapak Ibu Saudara, kalau ke mall. Karena ujian paling besar adalah ketika ada tulisan sale, Bapak Ibu Saudara. Tapi istri saya sangat terbalik sih sebenarnya, kayak istri saya yang megangin saya sih, Bapak Ibu Saudara. Saya lebih suka sale daripada dia, Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Dan artinya apa? Untuk menjadi sabar, untuk menjadi mengerti, saya harus dengan keputusan kehendak saya sendiri. Istri saya, istri saya pernah bikin konten, tapi bukan cerita tentang saya. Kontennya adalah kenapa pria lebih gampang ikut aja gitu menyelesaikan masalah itu apa aja, takut konflik biasanya. Pria-pria takut konflik, makanya diam aja ngikutin maunya istri gitu. Tapi saya percaya pria-pria tempat ini bukan seperti itu. Pria-pria di tempat ini kalau ada konflik dia bisa sabar karena dia mengenakan pakaian kesabaran. Amin Bapak-bapak. Wih, mantap. Nah makanya ibu-ibu juga mengenakan kesabaran. Kalau pulang kantor bapaknya sudah macet, kira-kira ngomong sendiri, bapak ngomong negur bapak suaminya, kadang-kadang suaminya jutek balasnya. Jadi ibu-ibu sedang mengenakan kesabaran. Para ibu-ibu juga sama punya anak-anak sekarang yang luar biasa, susah sekali diatur. Setuju ibu-ibu? Setuju. Makasih. Nah biasanya itu harus mengenakan kesabaran. Anak-anak muda juga sama, punya orang tua yang kayaknya kulutnya bukan main. Apa-apa pasang status, dibeliin apa pasang status. Kadang-kadang anak-anak muda kayak, norak banget sih Mak. Nah anak-anak muda harus mengenakan kasih dan kesabaran. Setuju anak-anak muda? Nah jadi poin yang pertama adalah untuk mengenakan yang namanya kesabaran sebagai orang pilihan Allah adalah yang penuh pelas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Itu harus dengan keputusan. Amin. Nah analoginya seperti memakai APD Bapak Ibu Saudara. Nah next. Nah, analogi APD, karakter Kristus adalah alat pelindung diri APD yang menjaga kita agar tidak terinfeksi oleh racun stres dunia luar, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita pakai seragam ini? Kalau kita pakai seragam ini, kita pakai kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan. Gunanya apa? Biar ketika kita di rumah, kita tetap pakai seragam. Ketika kita keluar dari rumah kita tetap memakai perlindungan. Karena seringkali di sekeliling kita, di kantor kita, dimanapun banyak hal-hal yang membuat kita tidak menjadi sabar. Banyak yang membuat kita tidak bisa menjadi hidup benar karena dunia berusaha meracuni kita untuk hidup gak benar, untuk hidup tidak adil, untuk melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu hari ini saya mau katakan bahwa pakailah pakaian rohani sebagai perlindungan. Dan Bapak Ibu Saudara juga perlu tahu, anak-anakmu juga perlu tahu di era yang modern ini, seringkali di rumah para suami, para istri lebih sopan sama klien daripada sama keluarga. Ini di era digital nih, gitu ya. Kalau saya di dunia marketplace, kalau misalnya yang telepon biasanya ya, telepon customer kan, halo, selamat malam Bapak, ya ada bisa saya bantu? Kan bisa gitu ya, karena customer kan bahaya ya kan. Nah banyak kayak bukan di sini, jemaat di sini baik-baik semua, men. Ini di luar, lagi di luar, ini gereja di luar, tapi lagi duduk di sini. Nah lagi di telepon kita biasanya, udah lama, cepetan, matiin ya, saya lagi sibuk, gitu. Biasanya suka ada gitu. Tapi saya belajar dari Bapak Gembala tuh. Bapak Gembala mau lagi apapun, kalau istrinya telepon dia angkat sama Bapak Gembala tuh. Dia nggak lagi jalan sama saya, lagi pergi sama saya, dia angkat tuh pas itu kan. Dan saya bisa dengar suara, iya sebentar ya non, biasa gitu ya non ya. Saya hafal tuh, bahkan saya mau kembali panggil ibu, iya non, iya Den itu saya hafal banget tuh. Nah, berarti Denny yang telepon gitu kan ya. Kalau saya kan panggilnya Dadar, telur dadar ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah banyak dari kita seringkali jadi orang Kristen yang lebih sopan sama orang luar, anak-anak lebih sopan sama kakak rohani dibanding sama orang tua. Orang tua, yes benar, biasanya gitu. Nah, hal ini saya berharap tidak terjadi di gereja kita, tidak terjadi di rumah tangga kita. Kenapa? Karena saya rindu bahwa di rumah kita ada suatu kegerakan, katakan amin. Di rumah kita ada sesuatu yang baru, ada api yang menyala, kasih itu boleh kembali nyata. Karena itu, next. Saya menuliskan bahwa kesalehan sejati tidak dilihat dari postingan ayat di media sosial. Boleh orang pasang media sosial, firman Tuhan dengan luar biasa. Tapi justru sebenarnya kesalehan sejati terjadi ketika HP itu ditaruh di rumah dan dia menatap mata keluarganya dan mulai ngobrol.
Anak-anak muda dengar baik kalau di rumah kalau lagi makan sama orang tua, taruh tuh handphone. Setuju orang tua? Nah sekarang ibu-ibu juga suka gitu. Lagi makan, dracin mulu, drakor mulu, taruh tuh handphone, ngobrol sama anak, ya kan? Bapak-bapak juga sama. Semua kan di sini aman. Bapak-bapak juga sama. Pak, taruh handphonenya kalau di rumah, ngobrol sama anak. Istri saya tuh suka marah tuh kalau saya lagi pegang handphone tuh, gitu ya. Dia lagi ngomong nih, saya suka gitu. Dia udah nggak jadi. Kalau udah nggak jadi, kenapa? Kenapa enggak apa-apa gitu. Biasanya gitu, dia ngomong gitu kalau saya lagi pegang handphone gitu ya, lagi ngomong, yang ini bagus gak? Gini saya cuma, saya kebiasaan tuh saya tuh anak orang tidak multitasking Bapak Ibu. Saya nggak multitasking. Saya tuh kalau satu Bapak Ibu, nggak bisa diganggu kan, nggak bisa. Kalau dia tuh bisa belajar sampai dengar lagu, sampai saya di rumah nyanyi, dia masih bisa tuh. Saya nggak bisa. Saya bisa kecilkan suaramu karena saya nggak bisa konsen. Saya tuh nggak bisa Bapak Ibu. Jadi seringkali kalau saya lagi di rumah gitu, saya lagi gede segala macam gitu. Dia ngomong saya cuma, bagus gak sih ya? Lagi Shopee biasa Shopee, bagus gak ya? Bagus. Langsung kayak, oh iya, gak jadi. Tuh tersiksa tuh saya tuh, gak bisa tidur tuh biasa tuh. Kenapa sih saya gitu kan? Nah itu di rumah itu taruh handphone. Biar apa? Kesalahan sejati kita sebagai para imam, bapak-bapak, ibu-ibu tiang doa, anak-anak yang diberikan oleh keluarga, oleh Tuhan pada keluarga. Cara untuk melihat kesalahan sejati itu bukan karena kamu rajin posting ayat rohani, bukan seberapa kerennya kamu pelayanan, bukan seberapa seringnya kamu pelayan, bukan. Justru di rumahmu itu laboratorium kasih menunjukkan apakah benar kamu pengikut Kristus atau jangan-jangan kamu cuma jadi Kristen KTP. Nah itu. Jadi percuma kamu jago nari gitu, nari kayak orang mandi tadi. Kalau di rumah tangannya juga sama adik mukul, Pak. Nah, langsung kayak beri sama nikah datang. Iya kan? Nah, itu yang pertama. Jadi untuk mengenakan kesabaran butuh yang namanya kemauan dan keputusan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, kalau kamu jadi sabar, kamu jadi penuh rendah hati, kamu jadi punya kemurahan hati, kamu harus dengan sengaja mengenakan pakaian itu. Bukan doa sama Tuhan, Tuhan, biarlah saya menjadi sabar. Tuhan, saya mau jadi orang yang murah hati. Saya mau menjadi orang yang seperti itu. Enggak. Kamu harus sadar untuk jadi sabar. Kamu harus sabar. Harus sadar. Kalau mau jadi sabar gitu, ingatlah kalau di jalan bentar disalib sama orang, jangan marah-marah. Kenapa Bapak-bapak? Karena hanya Yesus yang disalib. Itu jadi jangan marah-marah. Itu tolong jangan dimasukin video tuh yang dari itu. Bahaya. Saya takut kalau saya udah terkenal nanti jadi masalah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang pertama adalah pilih seragam, bukan sekedar perasaan. Ikut Kristus harus sadar sungguh-sungguh untuk mengenakan kelemah lembutan, kerendahan hati. Nah yang kedua, pasang filter pengampunan di setiap sudut. Itu yang pertama adalah pilih seragam. Yang kedua saya mencatat pasang filter pengampunan di setiap sudut. Ayatnya saya ambil di ayat yang ke-13 Bapak Ibu Saudara. Saya membacakan bagi Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Teks asli dari kata sabarlah memakai kata anechomenoi yang artinya menanggung beban kekurangan orang lain. Itu sabar tuh. Yang namanya sabar Bapak Ibu artinya menanggung beban kekurangan orang lain. Setuju apa? Setuju gak? Untuk jadi sabar rupanya kita lagi nanggung beban orang lain. Orangnya emosian, kita jadi sabar. Nah artinya kita lagi nanggung tuh beban orang lain yang gak sabar itu supaya kita sabar. Nah yang kedua, kata berikutnya adalah memakai kata karizomenoi yang artinya memberi anugerah cuma-cuma. Itu kata pengampunan. Nah yang pertama, kata kesabaran adalah menanggung beban kekurangan orang lain. Kata pengampunan kata memberi anugerah cuma. Ingat sama Tuhan Yesus bilang begini, kasihlah sesamamu seperti kau mengasihi diri sendiri. Bahkan ada doa Bapa kami, ampunilah seperti kami mengampuni orang yang baik kepada kami. Bukan? Yang bersalah. Artinya
anugerah secara cuma-cuma. Ini yang saya masih belajar untuk memberikan hal yang mengampuni dengan cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara. Susah apa gampang? Susah. Apalagi kalau kita ketemu sama orang yang punya bahasa Ibrani-nya tuh bebal. Wah, susah banget tuh. Makanya saya bersyukur saya belum jadi gembala, Bapak Ibu. Tuh kalau jadi bapak gembala, Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama istri saya, "Tuh, saya bukan gembala," gitu ya. Sabarnya luar biasa. Saking sabarnya saya greget kadang-kadang. Ya, bapak gembala kan suka sharing, ada apa gitu ya. Kalau saya kan anak muda yang masih kayak, "Ya udah Pak, kalau dia nggak mau, saya aja," gitu kan. Tapi nggak boleh begitu nih. Waduh, saya kalau dengar kata nggak boleh gitu, saya cuma sabar. Sabar itu artinya memberi anugerah secara cuma-cuma, tidak mengharapkan orang baik sama kita. Ini yang susah. Itu yang namanya mengampuni. Kalau kau mengampuni berharap orang lain mengampunimu, waduh, susah. Kemarin ada yang tanya, "Kok sekeliling saya itu toksik kok? Gimana sih caranya supaya saya mau udah mengampuni kok, tapi supaya dia juga mau minta maaf sama saya?" Itu susah tuh. Gak bisa, saya bilang gak bisa. Kamu gak bisa mengharapkan orang lain untuk minta maaf sama kamu. Gak bisa. Kamu yang harus memaafkan dia dan melepaskan dengan cuma-cuma. Terserah dia mau minta maaf sama kamu apa enggak. Kalaupun 10 tahun kemudian dia minta maaf sama kamu karena dulu dia bully kamu tidak terikat apa-apa. Kamu tetap tenang saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengampuni dan memberikan kesabaran pada orang lain bukan karena bagaimana sih caranya kita bisa memberikan anugerah cuma-cuma. Ketika kita mau mengampuni orang lain, Bapak Ibu Saudara harus punya satu pandangan yang seperti ini. Kita mengampuni bukan karena orang itu layak diampuni. Kita mengampuni orang lain karena Kristus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Bahasanya adalah sesama biskota dilarang saling mendahului. Sebelum kita bilang orang itu berdosa, lihatlah diri kita bahwa kita juga orang berdosa yang menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, karena itu poin yang pertama tadi, kenakanlah dengan sengaja. Lalu poin yang kedua adalah belajarlah setiap suami sama istri untuk sabar antara satu dengan yang lain. Setuju Bapak Ibu? Saya rindu keluarga di tempat ini sampai tua tetap punya kasih. Amin. Amin. Bapak Ibu, minggu lalu Oma dari Grace dipanggil Tuhan. Omanya Grace itu pribadi yang bawel sih buat saya ya, Bapak Ibu ya. Dia tuh akan teleponin saya terus tuh. Katanya di rumah lihat setan, dia telepon saya. Di rumah minta ini, dia telepon saya. Bahkan saya khotbah di mana dia nonton streamingnya gitu. Ketika dia meninggal, Bapak Ibu Saudara, di rumah juga si Oma ini hobinya berantem sama si Opa. Itu berantem tuh. Berantem tuh ya gitulah biasanya. Iri-irian udah tua, udah umur 70-an ya, guys ya, 75 ya. Gitu. Tapi ketika si Oma meninggal, si Opa nangis dengan kejar. Dia bilang ini, "Aduh, Opa gak punya teman berantem lagi," gitu ya. Bapak Ibu Saudara, yang saya rindukan adalah setiap kita sampai tua nanti, para suami, kasihlah istrimu dan tetap sabar pada istrimu. Amin. Para istri, tetaplah ingatlah kasih mula-mula. Jangan tukar suamimu sama yang lain, walaupun dulu dia keren banget, sekarang pakai celana pendek doang di rumah. Para suami juga, walaupun dulu istrinya suka pakai daster, sekarang di rumah dulu pakai dress, di rumah sekarang pakai daster, tetap kasihi istri. Amin. Anak-anak muda, ingatlah orang tuamu, tetap kasih orang tuamu dan lepaskan pengampunan kepada orang tuamu. Para suami penting untuk memberikan pengampunan pada istri. Amin. Banyak sekali pasangan-pasangan muda yang saya kemarin waktu nikah gitu kan, kita lagi honeymoon gitu ya. Teman saya yang sudah lama menikah lebih dulu, dia ngomong gini, "Ih, suka gemas dia sama pasangan muda." Kenapa? Iya, lo lagi unyu-unyunya aja gitu. Ya udah, makanya lo sama suami liburan. Ih, gua sekarang ya enak lihat suami gua. Dia pergi ke Bali kayak ke Jepang kayak kemana? Buru-buru, gak mau. Mendingan gua pergi sendiri. Padahal dulu waktu masih pacaran, waduh, itu lengketnya bukan main Bapak Ibu. Udah nikah anak satu, udah kayak gitu. Nah, saya berharap setiap kita teman-teman gak kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, makanya ayo liburan sama istri. Pergilah berdua sama istri, sabar sama suami, sabar sama istri. Anak-anak muda juga ayo kasihlah orang tua. Nah, isu yang lagi berkembang di dunia ini adalah
isu tentang yang namanya budaya cancel culture. Artinya apa? Budaya cancel culture adalah ketika ada sesuatu yang menyakiti hati kita, kita lebih mudah untuk menyerah pada hubungan itu. Sampai akhirnya mesbah di ruang tamu ini udah hambar. Saya mau bertanya, kapan terakhir Bapak Ibu duduk sama-sama suami istri sama anak beribadah di rumah? 5 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu? Atau jangan-jangan masih setiap hari? Kalau sudah lama nggak pernah doa di rumah, bangun. Tapi suaminya udah nggak tahu kemana, misalnya suami udah dipanggil Tuhan. Sama anak-anak bisa tetap bangun hubungan sama Tuhan. Suaminya susah banget diajak doa, tetap doa, tetap berdoa, ajak anaknya doa. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa? Agar api di rumah itu adalah api Roh Kudus, api yang penuh dengan sukacita. Karena di luar sana orang lebih mudah menyerah. Suami nyerah sama istrinya, istri menyerah sama suaminya, akhirnya ngejalin rumah tangga bodo amat. Banyak pasangan-pasangan yang cerita ngobrol sama saya, udah dingin ya sama suami, udah dingin sama istri. Akhirnya yang cowok mulai punya pil, yang wanita punya pil, pria idaman lain. Yang pria punya will, wanita idaman lain. Ibu-ibu kuntilanak di luar sana cantik-cantik ibu-ibu. Haleluya, pakaiannya seksi-seksi ibu-ibu. Nah karena itu para ibu-ibu, ayo jaga hatimu para istri, para suami, jaga hatimu para suami. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya juga. Saya juga mau belajar sama-sama di budaya yang mungkin cancel culture ini. Saya mau jadi pribadi yang sekalipun istri saya, anak saya, keluarga saya bersalah pada saya mau buka ruang pengampunan. Nah, karena Bapak Ibu harus tahu, mesbah di ruang tamu harusnya menuntut kita untuk memberikan kesempatan kedua untuk orang yang bersalah sama kita. Bukan hanya kesempatan kedua, mungkin Mil, saya udah, kesalahan suami saya udah terlalu besar, terlalu banyak. Berikanlah kesempatan itu kembali untuk sama-sama membangun rumah tangga yang baik. Bapak Ibu, saya percaya satu hal. Kalau Bapak Ibu suami istri bersatu sama Tuhan, setia sama Tuhan, keturunanmu akan menjadi keturunan yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda di masa muda, kalau kau benar-benar menjaga hidupmu sungguh-sungguh, kau akan melihat bahwa keturunanmu nanti ada menjadi keturunan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saya punya analoginya adalah seperti filter air, maksudnya filter udara, mohon maaf ya, filter udara. Artinya filter ini harus dipasang di rumah. Supaya apa? Supaya yang namanya kekecewaan, yang namanya kebencian, namanya akar pahit itu tidak menguasai atmosfer rumah. Sekarang gereja udah mulai dingin ya Bapak Ibu ya. Lumayan lah ya, dingin ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang tadinya panas mulai dingin. Nah itu dipasang AC itu. Nah di rumah juga sama. Kalau udah mulai panas mau di rumah, mesbah ini jadi penyejuk di rumah. Lagu rohani jadi penyejuk di rumah. Kalau mulai panas dimanapun, baca firman. Firman ini akan jadi filter bagi hidupmu Bapak Ibu Saudara. Nah karena itu, pasang filter pengampunan dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya, rumah harus menjadi tempat yang paling aman untuk mengakui yang namanya apa? Kesalahan. Dan tempat yang paling pasti untuk mendapatkan apa? Kasih yang memulihkan. Ini rumah Bapak Ibu. Rumah bukan sekedar gedung Bapak Ibu Saudara. Rumah adalah tempat untuk kita paling aman belajar mengakui kesalahan. Saya percaya anak-anak muda kalau berani mengakui kesalahan, orang tua bisa melihat hatimu. Papa mama, ketika papa mama mau mengakui kesalahan antara satu dengan lain, anak-anakmu bisa melihatnya. Dan dia akan pakai budaya ini dan dia akan rekam di otaknya dia, sehingga ketika dia punya keluarga nanti, dia tahu bahwa ruang paling aman itu di rumah untuk berani mengakui kesalahan. Orang yang bisa gampang minta maaf atau mengucapkan maaf atau terima kasih, saya percaya itu karena di rumahnya diajarin. Saya percaya. Di sekolah, sebagai ibu muda juga pasti guru ya di sekolah kan, guru di sekolah pasti hajarannya berapa jam. Tapi anak ini kan kelihatan bentuknya kayak apa karena di rumah ya Bu ya, bener ya. Guru akan melihat karena di rumah dibentuknya kayak apa nih. Kalau dibentuknya anak yang sopan, maka di sekolah
jadi CCTV Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa jadi CCTV untuk jaga anak kita. Dan tempat yang paling benar adalah kita menanamkan iman Kristen, iman yang benar di rumah. Dan di rumah juga harus menjadi tempat laboratorium untuk kalau ada kesalahan, berani mereka mengakui kesalahan. Saya melihat banyak orang sekali untuk gak berani untuk ngakuin kesalahan. Akhirnya anaknya mikir, minta maaf tuh, gak harus minta maaf. Ngapain saya minta maaf? Cukup tahu aja, saya udah baik lagi. Ada satu hal yang seringkali kultur yang salah gitu di setiap keluarga. Ketika dia tahu dia salah, dia tahu feeling guilty, akhirnya dia gak mau minta maaf, tapi dia coba baikin dengan cara yang salah. Akhirnya minta maaf itu udah jadi mahal. Setuju? Terima kasih itu udah jadi mahal. Setuju? Susah sekali dengan orang banget, makasih ya mas. Itu susah banget. Susah. Kenapa? Harusnya rumah itu jadi tempat yang paling aman untuk mengakui kesalahan dan tempat yang paling pasti untuk mendapatkan kasih yang memulihkan Bapak Ibu. Kami anak-anak muda, untuk bisa dapatin kasih, kami berharap kami mendapatkan kasih itu di rumah. Karena bahaya kalau anak-anak muda mendapatkan kasih di luar sana. Kasih di luar sana, kasih yang palsu, yang penuh kemunafikan, yang akhirnya menjerumuskan dia, dan akhirnya dia tersesat. Dan kasih harus didapatkan di rumah. Karena itu gereja kita concern keintiman, keluarga, misi. Keluarga ini mungkin Bapak Ibu mulai bosan banget ngomong keluarga. Justru isu paling besar, isu paling menakutkan adalah ketika keluarga Kristen tidak berjalan, tidak melakukan fungsinya dengan benar. Yang ketiga, saya mencatat adalah kasih adalah perekat yang anti guncang. Iman, pengharapan, dan kasih yang terutama adalah kasih. Kau bisa berbahasa roh, kau jago melayani, tapi kalau kau tidak punya kasih, percuma. Kasih adalah dasar dari kekristenan, katakan amin. Karena Allah itu adalah kasih. Barang siapa hidup di dalam Tuhan, yang percaya sama Tuhan, harusnya hidupnya punya kasih. Karena itu kasih adalah perekat anti guncang. Kasih memakai satu kata yang namanya symbiosmos, yang artinya sabuk pengikat yang menyatukan semuanya. Bapak Ibu, sabuk pengikat ini yang mengikat semuanya menjadi satu. Yang artinya di rumah-rumah, di rumah kita suami istri berbeda, anak-anak berbeda, tetapi dengan kasih, kasihlah yang mengikat semuanya itu, katakan amin. Dan kasihnya itu adalah kasih Kristus, katakan amin. Bukan kasih yang lain Bapak Ibu Saudara, kasih kamu gak bisa, kasih yang terbaik, kasih hadiah, kasih barang mahal, tas branded, kasih sekolah yang mahal, tapi kamu sekedar mengasihi karena kau sanggup memberikan sesuatu, makanya nol. Tapi mungkin kau gak bisa kasih apa-apa, tapi kau kasih ruang kasih kepada anakmu, itu lebih berharga dari harta Bapak Ibu. Waktu bersama dengan anak, mengasihi mereka, itu menjadi waktu paling berharga buat anak-anak. Amin. Memang semuanya butuh uang di dunia ini, setuju? Tapi biarlah uang itu menjadi alat untuk kita, bukan kita diperhamba oleh alat sampai oleh uang, akhirnya sampai kita nggak punya kasih, nggak punya waktu. Si sabuk pengikat dan kasih yang diberikan adalah kasih agape. Tadi poin yang di atas katakan, kasih adalah anugerah, pengampunan adalah anugerah secara cuma-cuma, dan anugerah itu diberikan kepada kita semua. Dan kasih yang kita kenakan hari ini adalah kasih agape, kasih yang memberikan secara cuma-cuma, kasih yang memberikan segalanya dengan terbaik, dan sehingga kasih itu yang membuat perbedaan menjadi satu harmoni, katakan amin. Bukan sekedar perasaan sayang, kasih itu adalah suasana yang kau benar-benar memberikan sesuatu tanpa mengharapkan apapun. Kasih yang tertinggi adalah kasih agape. Dan Yesus memberikan kasih agape. Dan manusia susah sekali punya kasih agape kalau kita gak punya Yesus, katakan amin. Yesuslah sumber. Makanya ketika suamimu salah, istrimu salah, anakmu salah, kau ingat bahwa Yesus pun mengasihi keluarga kita, sehingga siapa kita harus menolak keluarga kita, setuju? Dan ini pun kasih yang harusnya ada di gereja. Tidak ada orang yang layak menghakimi orang lain. Kasih Kristuslah yang menjadi yang utama dalam hidup setiap kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena di dunia ini sekarang banyak sekali namanya krisis identitas, membuat setiap orang mencari validasi di luar. Kemarin saya bahas di MBK. Masalah yang terjadi belakangan ini adalah ketika
anakmu mencari validasi, suamimu, istrimu juga bisa mencari validasi di luar. Dengan main media sosial, hati-hati loh sama media sosial. Bener, banyak perseteruan dari apa? Media sosial, dari Gojek, chat Gojek bisa loh. Aneh banget ya. Dari Facebook, saya percaya banyak ibu-ibu masih pakai Facebook kan di sini kan. Ada yang masih main Facebook angkat-angkat? Ada, Wide kan ada ya saya. Nah, dari Facebook biasanya tuh, ini dulu mantan saya. Ya kan ya? Ganteng juga nih dia ada. Dia FF aja, akan gua udah nikah sekarang kan gitu ya biasanya ibu-ibu sama suami-suami gitu. Gua mah udah nikah, enggak lah aman. Dia follow, dia terima. Terus mulai tuh pasang status, nge-like dulu. Iya, biasanya kan nggak langsung hai, enggak dong, harga diri. Ya kan? Like dulu, story-storynya kan like dulu. Termulai tuh lagi sedih, kamu apa kabar? Mulai tuh kamu apa kabar tuh? Itu pintu awal perselingkuhan tuh. Kamu apa kabar? Ya kan? Baik-baik aja nih, tapi aku lagi galau. Lagi galau. Kamu sekarang di mana? Basa-basi ini ujungnya. Boleh kali kita ketemuan, kantor kita deket. Nah kebetulan si suami lagi ngumpet di rumah tuh. Si istri juga lagi ngumpet tuh di rumah tuh. Bertemulah mereka 2-3 orang, enggak, 2 orang berkumpul. Yang ketiga tuh iblis biasanya. 2-3 orang berkumpul enggak. Dia kumpul mulai, nah itu pintu. Yang namanya pintu yang membuat nama perselingkuhan. Dia mulai cari, kamu masa suamiku bilang rambut aku itu ya enggak bagus loh ini loh. Suami kok pria mulai, enggak kok bagus, beneran bagus kok. Masa suamiku bilang bajuku ini loh kurang stylish katanya. Enggak, stylish biasa gitu. Terus mulai dia cari validasi kan, si istri cari validasi nih. Dia kalau suaminya, udahlah pakai aja yang ada itu. Agak segini maaf. Udah pakai aja yang ada yang itu gitu kan. Nah, mulai tuh si suami mungkin di rumah nggak pernah tuh dapat ganteng banget hari ini. Udah susah tuh kalau kalian ganteng tuh. Kalau masih pacaran kan, kamu ganteng deh, kamu cantik. Kalau udah mulai 5 tahun, 10 tahun, bodoh tuh ganteng tuh. Apa sih kamu minta apa kalau dibilang ganteng gitu kan ya? Ganteng kali gitu kan, kamu ganteng banget gitu kan. Mulai suami katanya aku udah ubanan nih. Enggak, kamu makin tua, makin ganteng. Mulai tuh suami, bisa aja kamu. Nah itu, enggak, saya bukan pelaku Bapak Ibu Saudara. Ini biasanya kayak gini. Betul, saya nggak pernah Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan, di mana Pak Gembala sih? Habis ini Pak Gembala nanya, emang kamu tahu di mana cerita itu? Riset Pak Gembala. Ini hasil riset Bapak Ibu ya. Ya kan, pria tuh makin tua makin jadi ya. Itu saya punya sebuah impian, saya mau jadi ketika saya tua nanti, saya jadi om-om ganteng, om-om keren. Itu saya nggak mau jelek Bapak Ibu, nggak mau sih. Saya mau jadi om-om keren, tau kan om-om keren ya? Baju dimasuki, sepatu, celana masih oke banget ya. Masih sepatu New Balance gitu ya. Tasnya Coach jalan. Kan masih keren banget kan? Iya, saya nggak mau tuh ubanan banyak. Itu saya harus bikin ubanan sih. Ini mau dimarahin sama istri saya gitu, nggak boleh katanya. Saya mau warna merah kalau boleh sih, nggak apa sih. Gitu kan? Saya nggak mau, gitu kan? Istri juga gitu dong. Pasti mau tampil cantik dong. Iya dong, nggak mau gitu-gitu aja. Iya, karena itu setiap kita butuh validasi dan biarlah validasi ini ditemukan di keluarga, katakan amin. Nah, anak-anak kalau mau cari validasi sama orang tua, aku udah cantik belum sih bagus nggak? Itu jangan tanya sama cowok di luar sana. Aku udah cantik, kamu cantik deh. Beneran suka. Lebih cantik lagi kalau kamu jalan sama aku. Kamu sayang kan sama aku? Iya, aku sayang sama kamu. Iya, nonton yuk. Bioskop Dilan, di ujung duduknya. Mau ngapain lu di ujung-ujung atas? Kagak enak nonton di atas gitu. Kalau kamu sayang sama aku, Sundo. Itu orang Cina, Sundo. Orang Cina tuh, Sundo, ya kan? Makanya saya bilang anak muda kalau mulai Sundo, langsung pakai Alkitab. Dalam nama Yesus. Sun. Nanti aja. Tunggu di depan pendeta gitu ya. Nah, karena itu biarlah para anak cari validasi di rumah. Bapak Ibu kalau anaknya tanya, aku bagus gak pakaiannya? Jawablah dengan baik. Bagus. Bukan malah, cakepan anak sebelah. Jangan. Tidak boleh membandingkan, bener kan? Aku bagus gak? Bagus sih, tapi bagus lagi kamu gak pakai baju itu, lebih parah lagi tuh. Biasa anak itu gak bakal tanya sama orang tuanya, percaya sama saya, benar anak muda? Betul. Gak kuat kan jawab tuh, kalau jadi gitu kan gitu ya. Paling gak mau tuh, gitu kan biasanya gak mau anak muda. Nah makanya anak-anak muda cari validasi ke rumah. Nah suami
suami. Kalau misalnya, "Ma, kurang bagus bajumu," ajak aku ke mall langsung. Beliin baju yang bagus, suami gitu dong, ya kan? Ngomong kurang bagus sepatunya, beliin sepatunya, jangan cuma ngomong doang. Gitu kan? Nah, dunia ini lagi penuh dengan fantasi, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya berharap bahwa ada kasih menjadi perekat untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, next. Maka saya mencatat bahwa kasih adalah perekat yang tetap menempel meski badai dunia mencoba mencerai-berai. Kasihmu kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, itu kasih yang ketika didasarkan pada Kristus menjadi kasih yang perekat yang paling kuat mengalahkan lem Uhu, mengalahkan lem Korea, Bapak Ibu. Kalau ada badai, ada tante-tante girang mengganggu, ya, ada om-om yang gak bener ganggu gitu, karena kasihmu kuat, gak terganggu. Nah, itu anak kecil ketawa tuh. Dia tahu, bener Pak, dengan itu kata pendeta Pak. Iya, gak akan terganggu karena kasihnya kuat. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus belajar dari oma-oma yang udah sampai tua tetap kasih tuh. Saya suka ngeliat oma-oma tuh mau gandengan gitu ya, Bapak Ibu ya. Di mall tuh itu emang jarang sih, tapi masih ada tuh opa gandeng oma gitu ya. Saya ngeliat apakah takut omanya masuk ke tempat sale gitu ya, dia pegangin, takut jatuh di elevator kali gitu, dia pegangin erat gitu kan. Saya pernah ngeliat juga opa suapin oma gitu ya. Saya bilang, suapin gitu kan, jangan cuma anak-anak muda lagi pacaran suapin pacarnya, putus besoknya, ganti lagi suapin yang lain, ya suapin anak orang ya. Nah Bapak Ibu, saya jarang loh ngeliat orang tua. Tadi pernah saya ngeliat. Saya tuh kalau ngeliat kayak gitu kayak, saya bilang sama istri saya gitu, saya bilang, saya pengen loh sampai tua bisa tetap manjain kamu gitu ya. Walaupun saya pasti udah gitu ya, karena usia saya lebih tua daripada dia gitu ya. Tapi saya pengen loh, saya bilang saya pengen masih bisa jalan-jalan gitu. Dia bilang, boleh nggak nanti kita kalau udah nikah, udah tua, nanti kita hidup di luar negeri. Dia maunya di New Zealand. Ngapain gua buka gereja di New Zealand? Siapa domba jadi jemaat gua gitu ya di New Zealand. Dia maunya gitu soul living. Saya nggak suka tuh, nggak suka saya. Maunya di New Zealand, saya bilang. Dia maunya kita ke New Zealand aja gitu. Ada pemandangan gitu. Waduh, berat tuh buat saya tuh. Saya lebih suka lihat mall Bapak Ibu. Nah, kasih itu yang akan berangkat. Makanya ketika ada badai, ketika ada apapun, dia tetap kuat. Next. Nah, inilah poinnya Bapak Ibu Saudara. Nah, pada poin senang tuh pemusik biasanya akhirnya pulang juga. Nah, yang bagaimana cara membangun mesbah hari-hari ini? Yang pertama, kenakanlah karakter Kristus, artinya putuskan untuk sabar sebelum situasi memanas gitu ya. Ada riset yang mengatakan sebelum marah hitung dulu 5 detik ya kan. Kalau lagi marah jangan langsung istri-istri itu biasanya tuh kan satu kata satu paragraf tuh istri itu biasanya kan. Tahan dulu, tahan bos gitu kan. Nah, suami juga waktu mau marah jangan sembarang. Kalau udah marah kan rela ngomong apa-apa, bener ya? Langsung kayak dasar kamu anak gak tahu diri. Itu sebenarnya saya yakin dia cuma lagi emosi aja sebenarnya. Setelah itu dia akan, aduh salah nih saya ngomong kayak gini. Karena kalau saya ngadain waktu itu riset, banyak sekali anak-anak muda yang di rumah disakiti karena orang tuanya ngomongnya macam-macam. Anak gak tahu diri, anak gak tahu diuntung, ada yang ngomong anak setan. Saya bingung anaknya setan bapak mamanya apa. Saya bingung gitu ya. Anak monyet, apalagi anak monyet. Saya bingung bapak mama gorila apa gitu ya. Tapi itu terjadi loh Bapak Ibu, itu terjadi loh. Beneran, saya kasih riset dan mereka menuliskan itu semua. Karena itu di rumah hari ini untuk membangun mesbah kenakan karakter Kristus. Yang kedua, pasang filter. Kalau udah mulai panas, emosi, jangan doanya, jangan udah besok aja doanya, jangan. Alkitab mengatakan kalau marah sampai matahari. Bagaimana kalau marahnya malam-malam? Terpadamnya masih besok kan? Nah, sebelum lo tidur, bukan dulu biasa udah. Sebelum Bapak Ibu tidur, lepaskan pengampunan. Saya tuh nggak bisa lah Bapak Ibu. Kalau lagi berantem, terus istri saya tidur saya bangunin. Tunggu selesai, saya nggak bisa tuh. Gak tenang saya. Udah nonton film India masih nggak tenang, Korea masih nggak tenang. Gak bisa tuh. Dengar Alkitab juga, dengar lagu rohani nggak bisa. Saya harus bangunin dia. Makanya saya rindu pasang filter. Kalau udah mulai emosi, tetap ada anugerah yang tercurah. Tetap ada pengampunan yang tercurah. Yang ketiga, ikat dengan tali kasih. Jadikan Kristus pusat dari setiap pecah. Saya rindu pulang ke tempat ini, Bapak Ibu mulai bangun lagi. Mah, udah lama nih kita gak pernah doa. Mah, udah lama nih gak ada kebaktian di rumah. Hubungi Odi, bikin komsel.
Memang saya paling sering nih iklan-iklan seperti ini, Bapak Ibu dimanapun saya berada gitu. Odi udah lama di rumah nggak ada komsel. Jangan takut. Rumah di Ciborong, Om Tante pasti didatangin Om Tante. Tenang aja Om Tante, aman, gitu kan. Mau rumah di Bogor, didatangin sama Odi. Minimal Odi datang sendirian gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Mau di Jakarta rumah Bapak Ibu, silakan. Tapi jangan di rumah saya dulu Bapak Ibu, kurang gede. Bapak Ibu nggak bisa ibadah di tempat saya karena cuma satu kamar. Gitu. Kalau udah, saya punya kerinduan. Saya nanti rumahnya ada lebih gede, apartemennya, saya mau bikin komsel di rumah. Kalau perlu Jemaat Depok saya panggil datang ke komsel, jauh-jauh dari saya di Kebun Jeruk Bapak Ibu. Gak apa-apa, gitu. Ada yang amin, datang loh yang amin loh ya. Nah, Bapak Ibu kalau udah lama gak ada kasih, buka pintu komsel di rumah. Udah gak ada ibadah, buka supaya dibakar lagi apinya, dibakar lagi semangatnya. Gitu doa 10 hari nih, mau bikin di rumah dong. Biasanya saya paling suka kalau di rumah Bumi dia tuh. Saya paling suka itu mesbah yang ukupannya dibakar sampai ke atas. Daging itu ibarat doa langsung ke surga tuh, tembus tuh langsung tuh. Malaikat tuh lewat juga di doanya gitu kan. Ya itu rumah Bumi dia tuh luar biasa untuk makanannya Bapak Ibu. Kode apa tahu dibuka lagi ibadahnya. Ya, yang berikutnya laboratorium kasih, artinya apa? Ubah ruang tamu kita menjadi tempat kehadiran surga. Bapak Ibu, banyak yang bilang sama saya kayak gini, kalau kamu mau merasakan surga, itu lebih baik kamu pacaran aja. Tapi kalau kamu mau merasakan neraka, menikahlah. Saya berharap ngomong itu gak benar-benar terjadi di keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Teman-teman saya masih muda ngomong gitu, kalau mau ngerasain surga, pacaran. Kalau mau ngerasain neraka, menikah. Artinya, ketika udah nikah tuh kayak hidup bebannya berat gitu ya. Makanya lagunya, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Para suami itu istri bisa nangis gitu. Saya berharap itu nggak terjadi di gereja, di rumah orang-orang percaya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya undang pemain musik. Sekarang pemain musik boleh? Iya. Pemain musik kita sekarang ada yang kurus, itu Dave. Biasanya itu gendut-gendut semua Bapak Ibu. Saya bilang mereka adalah kelompok si berat Bapak Ibu. Karena biasanya saya WL ya. Bayangin, sidang MD, pemain musiknya gendut-gendut, drummernya kecil. Tapi gede-gede semua badannya Bapak Ibu Saudara. Tanda kami diberkati Tuhan. Kurusin badannya yuk sama-sama. Pagi-pagi udah turun tuh. Ya. Bang Jebri udah terhakimi dia. Belum selesai tapi khotbahnya ya, nggak apa-apa saya panggil dulu ya. Masih 10 poin lagi. Saya akan tutup dengan sebuah cerita Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi ketika ada seorang anak yang lari dari rumah. Minta kunci tipis-tipis. Ini Philip ini terkenal Bapak Ibu Saudara. Dia mainnya bagus banget. Bagus saya mainnya Bapak Ibu Saudara ya. Bagus banget. Haleluya, saya doain gereja di sini, amin. Nah, ini gereja di sini kan Philip ya, bener ya. Nah, ada sebuah kisah nyata tentang seorang anak laki-laki yang lari dari rumah karena dia sering berantem di rumah sama orang tuanya. Ini bukan kisah saya walaupun hampir mirip kayak cerita saya. Sering berantem di rumah, ada pertengkaran hebat. Dan akhirnya ketika anaknya dewasa, dia pergi dari rumah. Dia kabur dari rumah. Sampai bertahun-tahun dia hidup di luar. Mungkin dia pernah tidur di jalanan, dia hidup di luar, dia bergaul sembarangan, dia bergaul semaunya dia. Sampai akhirnya timbul satu titik di mana kayak aku kangen deh balik ke rumah. Karena tidak ada tempat yang paling indah selain di rumah. Saya percaya anak-anak muda di tempatnya juga merasakan hal yang sama. Tidak ada tempat yang paling nyaman selain di rumah. Apapun keadaan yang tadi terjadi di rumah. Dan akhirnya dia mulai nulis surat ke ibunya. Dia bilang gini sama mamanya, "Ma, jika mama dan papa mau terima aku, masih mau terima aku, tolong ikat sehelai kain putih." Next slide. Sehelai kain putih di pohon mangga. Dia bilang kayak gitu. Tapi supaya ketika aku lewat, aku bisa ngeliat nih, ada kain dia. Kalau nggak ada, artinya mama nggak terima aku lagi. Dia bilang kalau ada kain di sana, aku tahu mama mau terima aku. Aku terlalu gengsi. Anak-anak gue sering gengsi sama orang tuanya. Malu. Karena nggak ada budaya minta maaf di rumah. Dia lewat pelan-pelan. Dia mulai tengok.
Dia pergi sama teman-teman, dia bilang, lihat, rumahnya bukan cuma selai kain putih di situ. Dia taruh kain putih yang banyak di semua pohon mangga itu. Anak ini mulai menangis. Anak ini mulai datang sama mamanya. Dia tanya, "Ma, kok banyak banget kainnya?" Mamanya bilang, "Jangankan cuma satu, kamu anak saya. Sejahat-jahatnya kamu, pintu maafku itu sebanyak itu." Anak itu mulai nangis dan dia mulai datang sama orang tuanya dan mulai hidup kembali di rumah itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini saya mengambil satu kesimpulan bahwa mesbah keluarga harus menjadi mesbah pengampunan yang apinya nggak pernah padam. Apinya harus api Roh Kudus, Bapak Ibu, sehingga api itu nggak padam. Dan api itu menjadi tanda kasih agar tidak ada ruang keraguan di rumah. Bapak Ibu Saudara, hari ini yang Tuhan cari bukan rumah yang besar, bukan rumah yang mewah. Yang Tuhan cari rumah yang menjadikan Dia yang utama di rumah itu, Bapak Ibu. Yang Tuhan cari rumah yang penuh dengan kasih. Yang Tuhan cari bukan perabotan yang bagus. Yang Tuhan cari rumah yang mau sama-sama menjadikan Tuhan menjadi pusat dan ada kasih di tempat itu. Itu yang Tuhan cari. Boleh sama-sama kita pakai berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk lebih dekat lagi. Yes Lord, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, untuk lebih dekat lagi. Bapak Ibu Saudara, biarlah mesbah adalah tempat pengampunan yang tak terbatas yang boleh ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Biar ketika siapapun yang pulang ke rumahmu, dia tidak mendapati kemarahan, amarah di rumah, melainkan tanda penerimaan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, biarlah pintu kasih itu boleh terbuka hari ini. Biar ketika Bapak Ibu sudah dengar firman ini, mungkin Bapak Ibu ada kepahitan, ada iri, ada kebencian dalam hatimu. Kalau kasih itu mulai tawar hari ini, siapapun Bapak Ibu sudah berada hari ini, taruh tangan kirimu di atas hatimu dan datang sama Tuhan. Mungkin kau dengar firman Tuhan ini, kau ngomong, Tuhan, aku mau kembali membangun rumah tangga ini dengan baik. Biar api Roh Kudus itu boleh turun dalam hatiku. Kalau itu yang menjadi doa Bapak Ibu, boleh taruh tangan kirimu di atas hatimu dan angkat tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan. Kalau kau dengar firman ini, kau ngomong, Tuhan, aku mau buka pintu pengampunan untuk suamiku dan istriku. Bahkan untuk anak-anakku, mungkin anak-anak muda dengar firman ini dan ngomong, Tuhan, aku mau mengampuni orang tuaku hari ini, ajar aku Bapak.
Kalau itu kamu, tolong tangan kiri di atas aku dan tangan kananmu tinggi di hadapan Tuhan. Saya mau bilang sesungguhnya bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan membawa agama. Dia mati untuk semua orang hari ini. Kalau kau dengar firman ini dan kau bilang Tuhan, aku mau datang sama Tuhan. Aku mau percayakan hidupku sama Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh bangun kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau itu engkau, angkat tangan kirimu di atas hatimu dan angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Dan setiap kali yang telah mengangkat tanganmu, tangan kirimu di atas hatimu, boleh angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Dan saya mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara Tuhan. Biarlah kasih Tuhan boleh tercurah untuk setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih itu boleh nyata semakin dalam hati dan kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini Bapak. Kalau ada iri hati, ada kebencian, ada amarah, aku usir kuasa ini dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut kuasa dalam nama Yesus. Akar main tidak boleh berkuasa atas hidup kami, sehingga hidup kami hari ini penuh dengan pengampunan. Lembutkan hati para suami dan para istri di tempat ini Tuhan. Lembutkan hati para anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, di tempat ini akan ada keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Di tempat ini akan dibangun keluarga-keluarga yang penuh dengan Roh Kudus. Di keluarga ini, di tempat ini akan terjadi revival yang besar terjadi dalam setiap rumah tangga di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka Hamba menyerahkan setiap jemaat Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang beracara. Tuhan sendiri yang memegang tangan setiap keluarga di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu Tuhan terus termaterai dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukannya, dan kami percaya ketika kami melakukannya itulah pujian sejati kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa di sore hari ini kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, Kau yang suci kuduskan setiap persembahan yang menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini kami segenap umat-Mu, kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang siap membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Silakan kembali Bapak Saudara Tuhan. Hanya
Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pratama dan Darmawan STH MPD yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita di tempat ini, dan biarlah dalam pelayanan, bahkan dalam pekerjaan, usaha yang dilakukan, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada dua pengumuman, ya, beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada sore hari ini. Yang pertama, pengumuman komsel gabungan, ya, di bulan Mei ini komsel gabungan pada tanggal 21 Mei, hari Kamis, ya Bapak Ibu, tanggal 21 Mei itu diadakan di tempat rumah Ibu Miriam Ubian atau rumah Saudari Regina atau Saudara Bu Renol, ya. Ya, tanggal 21 Mei, hari Kamis, ya Bapak Ibu, catat tanggalnya, jangan sampai lupa. Komsel gabungan Kamis 21 Mei di rumah Ibu Miriam Ubian. Nah, untuk pembicara nanti Saudara Randy Setiawan. Ya, jamnya jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 7 malam 19.00 ya Bapak Ibu, ya. Jangan lupa tanggal 21 Mei jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sudah dipasang tuh depannya, ditampilkan di layar. Nanti hari Jumatnya ada lagi tanggal 29 Mei Fellowship Worship Night. Sama pukulnya juga jamnya jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Oke. Jadi ini untuk komsel gabungan, dan juga ada pengumuman tanggal 30 Mei nanti akan diadakan PPW, Pray, Praise and Worship di GBI Sungai Yordan Roksimas. Ya, jamnya itu pada jam 10 pagi. Jadi nanti bagi Bapak Ibu Saudara Tuhan yang kalau bisa semua ya harus ikut, yang nanti mau ikut bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Leni, ya, setelah selesai ibadah, bukan sekarang ya. Jadi selesai ibadah, bukan sekarang, lanjut ke depan. Selesai ibadah nanti bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Leni. Jam 10 pagi, ya, ibadah PPW-nya di GBI Sungai Yordan Roksimas tanggal 30 Mei. Jangan lupa catat tanggalnya, ya, diingat baik-baik. Itu aja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita, dan nanti juga akan dipimpin doa Bapak kami dan doa berkat oleh Bapak Kepala. Seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk memberikan Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu.
apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin.